Selamat sore pemirsa, bersama kita hadir narasumber Ibu Ernandri Wahyurini. Beliau ini penulis buku dari rekayasa budaya dalam mencegah perkawinan anak. Kita akan bedah seperti apa latar belakangnya, kita langsung ke narasumber. Selamat sore Ibu. Kami mohon penjelasan Ibu. Ini kan sudah mulai mau diterbitkan tentang buku rekayasa budaya dalam mencegah perkawinan anak. Kira-kira pemikiran apa yang melatar belakangi Ibu menulis buku yang sangat baik ini? Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal dari menulis ini itu saya kebetulan ada di lembaga swadaya masyarakat yang namanya Mitra Daya Setara. Mitra Daya Setara itu isinya pensiunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi siapa yang pernah bekerja di situ, bahkan mantan menteri, ada 3 menteri itu sebagai anggota dari lembaga itu, gitu, lembaga Mitra Daya Setara namanya. Jadi kita ke kesetaraan gender dan perlindungan anak. Nah, waktu itu kita diminta kontribusi untuk Hari Ibu, peringatan Hari Ibu tahun 2020. Iya. Nah, terus kami mikir apa yang topik apa yang kita ambil gitu. Nah, akhirnya kita punya ide, kita ambil salah satu dari prioritasnya Bapak Presiden yang diamanatkan kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu prioritasnya itu adalah perkawinan anak. Terus kemudian kita bikin webinar tentang, nah jadi perkawinan anak itu kemudian apa sih pembahasan perkawinan anak itu, perasaan saya itu udah banyak banget gitu. Yeah. Terus akhirnya kebetulan kita punya ide membahas dari sudut budaya dan agama waktu itu. Ya, terus webinarnya tentang itu, tentang rekayasa budaya dalam mencegah perkawinan anak yang kita bahas dari sudut sosial budaya dan sudut agama. Dari sudut itu. Cuman ini kan kalau ada rekayasa budaya mencegah perkawinan anak, berarti kan ada kasus gitu kan. Memang sejauh mana gitu kasus yang ada di Indonesia khususnya gitu tentang perkawinan anak di bawah umur ini? Iya. Sebelum itu barangkali Pak Asep, ketika seminar itu, ketika webinar itu pesertanya sampai meludak. Jadi apa yang ternyata minat terhadap itu besar sekali. Bahkan kita surprise, Bapak Presiden juga hadir di situ. Jadi di antara 700 lebih peserta itu Bapak Presiden hadir. Ya. Nah setelah webinar itu, saya masa cuma gitu aja gitu. Akhirnya harus ada tindak lanjut. Saya ingin tindak lanjutnya buku ini. Saya menulis ini. Gitu. Jadi dalam buku ini di samping hasil webinar tadi ada beberapa permasalahan tentang anak ini. Jadi mengapa kita ambil perkawinan anak itu karena itu masalah besar, masalah yang sangat besar. Itu istilahnya masalah sosial yang masif, besar, yang apa namanya bisa dikatakan sudah dalam keadaan tanggap darurat gitu. Apalagi dalam rangka mempersiapkan generasi unggul tahun 2045 itu ya. 2045 itu kan generasi unggul. Terus 2030 kita kota layak anak. Itu hancur semua itu di situ. Belum siap. Belum siap ya. Salah satu kendalanya adalah dari jadi perkawinan anak itu mengapa suatu permasalahan sosial yang besar, yang luar biasa, karena pertama itu pelanggaran hak asasi anak. Anak kok dikawinkan itu kan suatu pelanggaran. Jadi dengan anak dikawinkan itu sebagian besar haknya bablas, terampas gitu ya, hak bermain, hak sekolah, hak apa. Yang kedua dampaknya juga
apa namanya, selain dampak besarnya juga ternyata hampir di semua provinsi, Pak. Tersebar. Jadi hampir di semua provinsi. Hampir semua provinsi ada. Dan yang besar paling banyak itu di 20 provinsi, di mana yang paling tinggi angkanya itu 20, sekitar 20-an%. Jadi bayangin 1 dari 5 anak itu dikawinkan. Ya, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu apa namanya, buku ini saya coba menulis begini. Ada tanggapan mungkin dari Komnas Perempuan dan Anak? Ada hubungannya antara organisasi tadi Yayasan Ibu tadi dengan Komnas Anak gitu? Ada kerjasama yang dibangun? Belum ada. Ini memang murni swadaya pemikiran dari dengan jadi itu pemikiran kami dari FDS sebagai tindak lanjut dari webinar itu gitu. Nah, mengapa kemudian saya mengambil pimpinan desa? Karena kita mengambil sosial budaya. Jadi langsung ke persoalan itu kan ada di sana, ya, ada di sana. Perkawinan anak itu ada di sana. Oleh karena itu saya membayangkan kalau kepala desa itu apa namanya, aktif menjalankan buku saku ini, rekayasa ini, ya, itu tentu insya Allah akan menurun. Soalnya ada di daerah tertentu yang adatnya kuat. Ketika dimasukkan di aturan adat, itu kemudian kasusnya bisa turun sekali. Jadi makanya ini saya optimis. Lampung dengan Lampung itu kasusnya kan tinggi banget, Pak. Tinggi juga, tinggi, ya. Terus kira-kira mungkin begini, Bu. Selama ini kan Ibu pernah mengalami kasus di bawah gitu. Kira-kira posisi yang paling menentukan ini dari struktur pemerintahan, ini dari gubernur, bupati, siapa sih yang paling menentukan untuk berhasilnya program? Iya, karena sebetulnya kami mengambil dari sosial budaya. Iya, dari sosial budaya. Jadi yang paling berperan di situ ya tentunya ya tokoh adat, tokoh masyarakat gitu. Tapi kalau yang mengambil umum dari segi itu, kalau bagi saya ya paling menentukan itu tentu saja sekarang apalagi ada otonomi desa, ada itu ya desa itu gitu kalau perkawinan anak menurut saya. Jadi, tapi kalau secara umum itu ya berbagai pihak, karena kan dia misalnya karena drop out berarti Dikbudnya masuk, ada kehamilan itu kesehatannya masuk gitu kan. Tapi kalau terkait sosial budaya menurut saya ya tokoh-tokoh setempat, makanya ini diambilnya pimpinan desa supaya bersama-sama dengan tokoh setempat. Jadi dengan kata lain, Ibu sebagai penulis sangat menginginkan bagi pemirsa agar bagaimana buku ini bisa sampai di tangan para kepala desa, para lurah, karena mereka lah yang ada di garis paling bawah pemerintahan di negeri ini, dan mereka yang tahu persis bagaimana kehidupan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak hanya nganggur tergeletak di meja, tapi itu hidup dilaksanakan. Betul, karena ini memang ada langkah-langkah yang dibuat ya. Jadi oleh karena itu kita bikin yang simpel tapi langkah gitu. Jadi sehingga supaya beliau-beliau pimpinan desa itu bisa mengambil, oh ini toh yang harus aku dekati, oh begini cara aku mendekati mereka gitu. Jadi apa namanya action, sesuatu langkah operasional yang. Terus ini mungkin terakhir Bu, ini kan kita ini masih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kebetulan sekarang tanggal 2 Mei. Jadi selaku sesepuh yang banyak pengalaman tentang ini, bagaimana sih pesan Ibu untuk masyarakat yang menonton tayangan ini dikaitkan Hari Pendidikan dengan penanganan anak ini? Ada pesan, silakan Bu disampaikan. Jadi kalau terkait dengan Hari Pendidikan, terkait dengan pendidikannya, tentu besar sekali harapan saya terhadap
dunia pendidikan. Karena mengapa anak itu dikawinkan? Salah satunya karena drop out sekolah. Bisa juga sebaliknya, setelah dikawinkan kemudian dia terpaksa drop out sekolah, gitu kan. Jadi dinas atau sektor pendidikan itu dalam hal khususnya dalam hal perkawinan anak ini kontribusinya sangat besar Pak Asep. Jadi makanya pesan saya bagi pemerintah Lampung dan juga masyarakat Lampung, pendidikan itu sesuatu yang sangat perlu sangat penting bagi anaknya. Jadi, tidak bisa kalau haknya dirampas ya, Bu ya. Jadi pendidikan anak itu sebenarnya yang benar itu bukan wajib belajar, tapi orang dewasa memberikan pendidikan itu kepada anak. Jadi bukan anak disuruh-suruh kamu wajib belajar, bukan, tetapi pendidikan orang dewasa itu wajib memberikan pendidikan berkualitas bagi anak. Jadi tidak hanya pendidikan ecek-ecek, tapi pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu harapan saya terhadap masyarakat Lampung terkait dengan Hari Pendidikan, tentu saja bagaimana masyarakat Lampung itu peduli meningkatkan atau harus sangat peduli terhadap pendidikan anaknya. Jadi perjodohan, katanya anak menjadi perawan tua kalau nggak dikawinkan dan sebagainya, itu salah. Itu bukan sesuatu. Jadi anak itu kalau dia bersekolah, dia berkualitas, menikah umur berapapun dia bisa memilih pasangannya sendiri yang tentu saja kalau dia berkualitas, pasangannya berkualitas juga, gitu ya. Jadi generasi berikutnya juga berkualitas. Generasi berikutnya berkualitas. Kalau perkawinan anak udah amblas, masa depannya udah nggak ada, yang merugikan semuanya, yang merugikan keluarga anak itu, merugikan keluarga kakek neneknya, merugikan desa, merugikan kecamatan, kabupaten, dan sampai merugikan bangsa itu, Pak. Saya kira itu insya Allah kalau para pimpinan desa dan kelurahan di Lampung itu peduli dan aktif terhadap pendidikan anak, tentu perkawinan anak akan berkurang dan ke depan kampung mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Saya kira itu. Terima kasih kepada Lampung telah menggunakan buku yang saya susun ini. Rekayasa budaya dalam rangka mencegah perkawinan anak. Iya, terima kasih Pak Asep.